Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat generasi berakhlak dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama dengan saya Ahmad Ramadan di channel Generasi Berakhlak. Pada video sebelumnya, saya menjelaskan tentang biografi singkat daripada Imam Besar Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab. Masih lanjutan dari tema yaitu membongkar sisi gelap daripada Imam Besar Habib Rizik Syihab. Sebelum saya lanjut, seperti biasa jangan lupa klik tombol subscribe, like, share, dan komen, dan juga nyalakan tombol notifikasi untuk mendapatkan video-video terbaru dari saya. Oke? Gak usah takut, saudara. Kenapa mesti kita takut? Allah udah kasih tahu, kalau kita capek, musuh lebih capek. Kita lelah, musuh lebih lelah. Kita pusing, musuh lebih pusing. Saudara, kalau di antara kita ada merasa takut, musuh lebih takut dari kita, saudara. Gak boleh kita takut kepada mereka, saudara. Bangkitkan semangat juang kita, lawan siapa saja yang memusuhi Allah dan Rasulnya, saudara. Siap bela Allah, siap bela Rasul, siap bela Nabi, siap bela Quran, siap bela Islam, siap bela agama, siap bela negara. Takbir. Oke, pada video kali ini saya ingin melanjutkan video dari sebelumnya, yaitu dengan judul membongkar sisi gelap daripada Imam Besar Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab. Sisi gelap yang banyak tidak orang ketahui adalah sesuatu hal yang memang tidak terlihat oleh media. Yang kita tahu bagi masyarakat umum yang memang tidak mengenal secara dekat dengan beliau, termasuk saya, pasti banyak yang menilai bahwa beliau adalah orang yang sangat keras, intoleran, radikal, dan lain-lain sebagainya. Hal-hal yang sekiranya menjurus ke hal-hal yang negatif, pasti itu adalah beliau. Tapi di sini saya coba ingin memberikan sedikit pencerahan buat saya pribadi dan buat kita semua. Ada sisi gelap atau sisi yang tidak terlihat oleh media. Namun yang saya sampaikan ini tentunya pasti banyak koreksi. Oke, jadi kita masuk kepada landasan berpikir daripada Imam Besar Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab. Tapi sebelum saya jelaskan, ada 3 ciri-ciri jalan para alim ulama. Yang pertama yaitu ada yang berperan mempersatukan hati umat atau yang disebut ta'liful qulub. Yang kedua, ada pula yang memainkan peranan mencetak kader-kader atau yang disebut dengan ta'lifur rijal. Dan ini biasanya ada di pondok-pondok pesantren. Dan yang ketiga, ada juga yang berperan sebagai ulama yang mengarang kitab atau ta'liful qulub. Jadi para ulama bersinergi sesuai dengan kemampuan dan kapasitas keilmuannya, mereka mempersatukan umat. Ada juga yang mencetak kader-kader menjadi para ulama, para mubalik, dan juga ada yang mengarang kitab atau ta'liful qulub. Dan semuanya ini tidak boleh kita adu domba, tidak boleh kita saling menjelekkan satu sama lain, karena mereka sudah memilih tugasnya masing-masing, dan tugas tersebut semata-mata untuk agama Allah, untuk senantiasa mensiarkan agama Islam. Dan saya juga ingin menganalogikan seperti ini. Permainan sepak bola tentunya ada yang sebagai penjaga gawang, ada juga yang bertindak sebagai di garis pertahanan, ada juga yang berperan sebagai penyerang, yang mana tugas dari masing-masing pemain sepak bola tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah untuk memenangkan pertandingan. Sama juga halnya seperti Islam, ada yang mana mereka berada di pondok-pondok pesantren, para kiai, para guru, yang mana mereka tidak ingin terjun langsung ke lapangan, membela umat, melawan kezaliman, tapi mereka ingin menjaga agar supaya akidah-akidah umat Islam, akidah-akidah anak-anak remaja yang ada di pondok pesantren itu terjaga. Dan juga ada yang sebagai penyerang, artinya
melawan kezaliman, melawan kemaksiatan, melawan kemunkaran walaupun nyawa menjadi taruhannya. Nah, ini adalah jalan yang ditempuh oleh Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein bin Syihab. Dan kalau kita berbicara sedikit tentang Al-Quran, Al-Quran itu Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara sempurna. Oleh karena itu, kita sebagai umat Islam diminta untuk mempelajari, mengkaji, dan juga mengamalkan Al-Quran. Dan dalam Al-Quran itu ada dua unsur yang tidak boleh kita lupakan, yaitu Al-Quran sebagai basiron wa nazira, yaitu sebagai memberi kabar baik dan juga sebagai peringatan. Tentunya ketika ada ayat-ayat atau para ulama yang memberikan kabar gembira, tentunya disampaikan dengan cara yang lemah lembut, dengan cara yang santun, yang ramah, yang baik, yang bijak, dan lain sebagainya. Dan juga ada ayat-ayat dan para ulama yang senantiasa memberikan peringatan bahwasanya ketika orang mengerjakan kemaksiatan, melakukan kemunkaran, kezaliman, dan sebagainya, itu semua ada balasannya. Nah, di sini saya ingin sedikit menyampaikan Al-Quran sebagai kabar gembira dan peringatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Saba ayat 28, Bismillahirrahmanirrahim, "Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas basyiran wa nadhira walakinna aktsaran nasi la ya'lamun." Dan kami tidak mengutus kamu, wahai Muhammad, melainkan kepada umat manusia seluruhnya untuk membawa Al-Quran yang mana isinya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan. Tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahui. Nah, tadi sudah saya sebutkan bahwasanya Al-Quran itu terdapat dua unsur, yaitu basyiran wa nadhira, sebagai peringatan, sebagai kabar gembira, dan juga sebagai peringatan. Nah, di dalam tafsir Jalalain yang saya kutip, dan kami tidak mengutus kamu, wahai Muhammad, melainkan untuk semua. Lafaz kafatan berkedudukan menjadi hal atau kata keterangan keadaan dari lafal an-nas yang sesudahnya. Didahulukan mengingat kedudukannya yang sangat penting manusia sebagai pembawa berita gembira, yaitu Nabi Muhammad SAW, kepada orang-orang yang beriman bahwa mereka akan masuk surga, dan sebagai pemberi peringatan kepada orang-orang kafir, pada orang-orang munafik, bahwasanya mereka akan dimasukkan ke dalam neraka. Tetapi kebanyakan manusia, yaitu orang-orang kafir, orang-orang munafik, tidak mengetahui hari ini, tidak mengetahui hal itu, tidak mengetahui hal-hal yang senantiasa menjadi ancaman buat mereka ketika mereka meninggalkan daripadanya itu perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu sedikit tafsir daripada kitab Jalalain. Kitab Jalalain itu adalah kitab yang mentafsirkan daripada ayat-ayat suci Al-Quran. Dan di dalam ayat yang lain, Quran surat Al-Isra ayat 17, Bismillahirrahmanirrahim, "Wabil haqqi anzalnahu wabil haqqi nazal wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nadhira." Dan kami turunkan Al-Quran itu dengan sebenar-benarnya, dan Al-Quran telah turun dengan membawa kebenaran. Dan kami tidak mengutus kamu, Nabi Muhammad SAW, melainkan sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Quran surat Al-Isra ayat 17. Jadi, kita ketika membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, jangan kita senantiasa hanya mengambil atau membaca ayat-ayat tentang hal-hal yang membawa kabar gembira untuk kita semua. Tapi coba kita mempelajari juga peringatan-peringatan atau perintah-perintah Allah yang bersifat ajakan atau menyeru kepada hal-hal yang baik dan mencegah daripada kemunkaran. Makanya sebelum saya sampaikan tentang Habib Rizik secara seutuhnya sampai akhir, saya ingin menjelaskan juga bahwasanya di Al-Quran itu ada dua hal yang tidak boleh kita lupakan, yaitu kabar gembira dan peringatan. Nah, Habib Rizik ini mengambil jalan atau mengambil dalil tentang bagaimana memberikan peringatan kepada orang-orang zalim, kepada para penguasa yang jahat kepada rakyatnya, kepada orang-orang yang senantiasa berlaku sewenang-wenang, melakukan kemaksiatan, kemunkaran, kezaliman, dan sebagainya. Dan kita tahu bahwasanya pada hari ini banyak sekali orang-orang yang berbuat maksiat, banyak sekali orang-orang yang berbuat dusta, berbuat zalim. Mereka senantiasa
mengadu domba antar ulama, mengadu domba kepada antar golongan, mengadu domba antara rakyat dengan pemerintah, dan itu sangat-sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Habib Rizik hadir untuk memberikan peringatan kepada mereka semua. Al-Qur'an sebagai kabar gembira. Jadi saya sedikit menyampaikan dalam Al-Qur'an ayat tentang kabar gembira. Bismillahirrahmanirrahim. Wabashshiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatun tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min samarati rizqa qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utubihi mutasyabiha walahum fiha azwajum mutahharatu wa hum fiha khalidun. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan berbuat kebajikan, bahwa untuk mereka disediakan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Setiap kali mereka diberi rezeki buah-buahan dari surga, mereka berkata, inilah rezeki yang diberikan kepada kami dahulu. Mereka telah diberi buah-buahan yang serupa, dan di sana mereka memperoleh pasangan-pasangan yang suci. Mereka semua kekal di dalamnya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 25. Nah, itu adalah ayat atau dalil tentang kabar gembira kepada umat Islam, kepada umat manusia seluruhnya. Lalu saya ingin juga menyampaikan tentang Al-Quran sebagai peringatan, ya. Jadi agar kita tuh paham bahwa ada ulama yang memberikan kabar gembira dengan lemah lembut, ya, dengan santun, dengan ramah, dengan sopan, dan juga ada ulama yang keras, yang tegas seperti Habib Rizik ini. Apa dalilnya? Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nah, ini salah satu landasan berpikir atau dalil yang dipakai Habib Rizik untuk berdakwah. Nah, tadi di dalam Quran Surat Ali Imran ayat 104. Dan selanjutnya di Surat Ali Imran ayat 110, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummat ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitabi lakana khairul lahum minhumul mu'minun wa aktsaruhumul fasikun. Kamu umat Islam, yaitu kita semua, adalah umat terbaik yang dilahirkan, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umat manusia, menyuruh berbuat yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab itu beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Quran Surat Ali Imran ayat 110. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa di antara kamu yang melihat kemungkaran, maka hendaklah ia merubah atau mengingkarinya dengan tangannya. Di sini diaskan dengan tangannya, artinya dengan kekuasaan. Jadi ketika ada kezaliman, kemaksiatan, itu yang berhak pertama kali adalah seorang pemimpin, seorang penguasa yang wajib, yang berhak, yang mampu untuk memperingatkannya. Dan yang kedua, jika tidak mampu, hendaklah ia merubah atau mengingkari dengan lisannya. Artinya para ulama yang mempunyai kredibilitas, yang mempunyai kemampuan untuk menyampaikan hal-hal yang baik, mencegah daripadanya itu kezaliman, kemaksiatan, dan kemunkaran, itu wajib menggunakan lisannya, ya, di meja-meja mimbar, ya, di tempat-tempat yang senantiasa dihadiri banyak orang, tabligh akbar. Jika tidak mampu juga, hendaklah ia merubah dengan hatinya. Jadi mungkin orang-orang seperti kita, seperti saya, yang tidak mempunyai kemampuan untuk menyampaikan, gitu, untuk mengatakan kebenaran, cukup dengan hati bahwasanya kita mengingkari adanya kezaliman, kita mengingkari punya pemimpin yang senantiasa zalim kepada rakyatnya, kita mengingkari ada kemaksiatan, kita mengingkari hal-hal yang senantiasa jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah keimanan yang paling lemah. Jangan sampai ketika ada kemaksiatan, ada kezaliman, ada LGBT, justru kita dukung. Itu sangat dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya baru-baru ini kemarin di salah satu podcast, ya, yang terkenal,
itu mengundang LGBT dengan alih-alih sebagainya, ya hanya untuk edukasi dan lain sebagainya, itu hanya alibi belaka. Padahal Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang yang senantiasa melakukan perbuatan-perbuatan keji seperti LGBT. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Kata Nabi, orang yang meniru-niru suatu kaum maka dia sudah termasuk di dalamnya. Nah, hadis tadi adalah hadis riwayat Muslim nomor 49. Di dalam Islam sendiri memiliki 3 medan juang Islam yang tidak boleh dilupakan. Yang pertama yaitu dakwah. Dengan cara yang lemah lembut, dengan sopan, dengan santun, dengan cara yang baik gitu. Dan yang kedua ada yang namanya hisbah, yaitu dengan cara yang tegas dan pasti. Jadi ketika kita mencegah, jadi hisbah itu adalah amar ma'ruf nahi munkar, menyuruh kepada kebaikan dan mencegah daripada kemunkaran. Nah, jadi di sini tuh kalau dakwah kalau dakwah itu tadi mengajak kepada kebaikan, tapi kalau hisbah itu menyuruh kepada kebaikan. Nah, beda ya antara mengajak dan menyuruh. Nah, ketika kita mengajak seorang untuk berbuat baik, maka dengan lemah lembut. Tapi ketika kita menyuruh, artinya ada suatu hal yang harus dikerjakan, ya, dengan sholat. Contohnya mengerjakan ibadah puasa, menyuruh kebaikan yang lain, itu harus dengan tegas gitu. Karena apa? Allah sudah memerintahkan di dalam Al-Quran, dan juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan di dalam hadis-hadisnya, yang mana semua itu berkaitan tentang amar ma'ruf dan juga nahi munkar, mencegah. Ya, ketika kita mencegah kemunkaran itu memang harus dengan ilmu dan dasar yang kuat. Tidak boleh kita seujuk-ujuk menutup tempat minuman keras, prostitusi tanpa dasar ilmu yang kuat. Walaupun memang itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak dengan hawa nafsu, harus dengan cara-cara yang baik gitu. Dan juga ada yang terakhir yaitu jihad. Jihad itu keras, ya, ada darah yang tumpah, ada nyawa yang melayang, ada pihak-pihak yang dirugikan. Dan ini dilakukan dengan keras dan tepat sasaran. Namun yang perlu diperhatikan di sini adalah meski dakwah hendaknya menggunakan tutur bahasa yang lembut dan halus, ada kalanya di kondisi situasi yang tertentu seperti amar ma'ruf nahi munkar mengharuskan dai yang mengambil sikap yang tegas gitu. Menurut Imam Al-Iz bin Abdus Salam dalam kitab Syajaratul Ma'arif, Tangga Menuju Ihsan, bahwasanya disebutkan bagi sikap lemah lembut itu ada tempatnya, dan bagi sikap keras juga ada tempat yang tidak cocok baginya kecuali tempat-tempat tertentu. Salah satu dalil tentang dakwah. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabil rabbik bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapatkan petunjuk. Quran Surat An-Nahl ayat 125. Di dalam Surat Ali Imran ayat 159, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, maka berkat rahmat Allah, engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampun untuk mereka. Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Itu adalah dalil atau ayat tentang dakwah, harus dengan cara yang lemah lembut. Lalu dalil tentang hisbah, itu dengan cara yang tegas dan pasti. Tadi sudah disebutkan di dalam surat Ali Imran ayat 110. Ya, saya bacakan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khairu ummat ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitabi lakana khairul lahum minhumul mu'minun wa aktsaruhumul fasikun.
Kamu umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk umat manusia, karena kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab itu beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Namun di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan juga dari mereka adalah orang-orang yang fasik. Jadi itu adalah dalil tentang hisbah, yaitu amar ma'ruf nahi munkar, mengajak atau menyuruh kepada kebaikan dan mencegah daripada kemunkaran. Lalu masuk kepada medan juang Islam yang ketiga, yaitu jihad. Ayat tentang jihad ini keras ya, banyak nyawa yang melayang, darah yang tumpah, dan juga banyak pihak-pihak yang dirugikan. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam surat At-Taubah ayat 73, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nabi yujahidil kufara wal munafiqina waghluz alaihim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Artinya wahai nabi. Nah, di sini ada tanda seru nih. Wahai nabi, berjihadlah melawan orang-orang yang kafir dan orang-orang munafik, dan bersikaplah keras terhadap mereka. Tempat mereka adalah neraka jahanam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Itu tadi Quran surat At-Taubah ayat 73. Jadi 3 medan juang Islam yang tadi saya sebutkan, yaitu dakwah, hisbah, dan jihad, itu punya dalil dan ayat-ayat masing-masing. Tidak boleh ayat ketika kita berdakwah menggunakan ayat tentang hisbah ataupun tentang apalagi jihad ya, sangat keras. Itu tidak boleh karena tidak nyambung ya. Ingin mengajak kebaikan tapi yang dipakai itu adalah dalil atau ayat tentang amar ma'ruf nahi munkar dan juga tentang jihad. Itu nggak nyambung. Yang ada malah orang tidak mau ikut, tidak mau istilahnya mendengarkan ceramah atau kajian orang tersebut. Lalu yang kedua itu hisbah. Ayat hisbah juga tidak boleh dipakai untuk berdakwah dan juga untuk berjihad. Seperti Quran surat Ali Imran ayat 110 tadi, bagaimana kita disuruh menyuruh kepada orang lain untuk berbuat baik dan mencegah daripada kemunkaran. Jadi ayat hisbah itu hanya digunakan untuk hisbah, tidak boleh untuk berdakwah dan tidak boleh untuk berjihad. Karena tidak akan nyambung. Medan juang yang ketiga adalah jihad. Nah, ayat jihad ini tidak boleh menggunakan ayat tentang dakwah yang lemah lembut, yang santun, yang ramah. Dan juga tidak boleh menggunakan dalil tentang hisbah. Tapi ayat jihad harus disampaikan ketika memang dalam kondisi yang sangat genting. Bagaimana agar supaya membangunkan semangat-semangat para pejuang-pejuang jihad. Jadi ayat jihad ini hanya digunakan ketika dalam kondisi ingin berperang, ingin berjihad. Ya. Jadi dalil-dalil tersebut sudah ada tempat dan posisinya masing-masing. Tidak boleh kita campur adukan, tidak boleh kita mengedepankan kekerasan, kita tidak boleh daripadanya itu juga menolak daripada ayat-ayat tersebut. Ayat-ayat tersebut sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala memang sesuai dengan porsinya masing-masing. Tidak boleh kita campur adukan hal seperti itu. Jadi sekali lagi, medan juang Islam itu dakwah, hisbah, dan jihad. Ini ketiga-tiganya harus berkesinambungan kalau memang umat Islam ingin bersatu, kalau umat Islam ingin berjaya, kalau umat Islam ingin mendapatkan kemenangan. Jadi ada ulama-ulama yang memang mempunyai posisi sebagai pendakwah. Ada juga ulama-ulama yang mereka amar ma'ruf nahi munkar seperti Habib Rizik. Dan juga ada ulama yang mungkin sedikit dah nggak banyak, ulama yang menyeru kepada jihad ya. Dan perlu saya garis bawahi bahwasanya Indonesia ini bukanlah tempat untuk berjihad. Karena Indonesia ini adalah negara yang aman. Tidak ada perang seperti di Timur Tengah, seperti di Eropa sana ya, antara Rusia dan Ukraina gitu. Tapi jika diperlukan berjihad melawan kezaliman, kemunkaran, kita wajib untuk percaya dan kita wajib untuk mengikuti daripadanya itu instruksi para ulama. Dan itu pun pasti ulama sudah mempertimbangkan secara matang-matang, tidak ujuk-ujuk atau tidak semena-mena para ulama membuat keputusan untuk berjihad, karena berjihad itu perlu ilmu yang sangat tinggi. Karena Indonesia ini, sekali lagi saya bilang, Indonesia adalah tempat yang aman, bukan tempat untuk berperang apalagi berjihad. Oke.
kenapa sih Habib Rizik menjadi pro dan kontra gitu. Di sini saya tampilkan kasus-kasus Habib Rizik ya. Habib Rizik Syihab dan status hukumnya. Pada tanggal 27 Oktober 2016, Habib Rizik dilaporkan Sukmawati Soekarno Putri ke Bareskrim Polri dengan dugaan pelecehan Pancasila dan Soekarno. Lalu pada Februari-Maret 2018, Polda Jabar yang usut kasus rilis surat penghentian penyidikan perkara atau SP3. Lalu ada juga dugaan penyebaran chat berkonten pornografi ya dengan Firza Hussein. Saya juga kurang memahami kasus tersebut, namun memang sangat miris ya ketika Habib, seorang ulama ya, tidak punya banyak waktu untuk sosial media, tapi dituduh penyebaran chat berkonten pornografi. Beredar cuplikan layar chat mesum diduga libatkan Rizik dan seorang wanita pada tanggal 27 Januari 2017. Ya. Setelah kejadian 212, banyak sekali fitnah yang menyerang beliau. Karena dari tanggal 27 Januari dan mundur ke belakang 2 Desember 2016 itu ya kurang lebih hampir 2 bulan lah. Tiba-tiba kasus ini muncul gitu, entah kenapa dari mana. Lalu tanggal 29 Mei 2017 Habib Rizik jadi tersangka kasus-kasus chat pornografi, dugaan pelecehan Pancasila dan Soekarno. Dan pada tanggal 17 Juninya Bareskrim Polri merilis SP3 atau penghentian kasus perkara daripada Habib Rizik. Dan juga pada tanggal 24 November 2015 ya, juga Habib Rizik pernah mendapatkan laporan dugaan tentang menghina budaya Sunda. Tanggal 19 Januari 2016 dilaporkan karena dugaan penguasaan tanah ilegal di Megamendung. Padahal Habib Rizik punya pesantren agrokultural di Megamendung yang mana tanah tersebut Habib Rizik sudah beli kepada petani ya dengan harga yang ya kurang lebih hampir 1 M lah. Habib Rizik membeli tanah tersebut dan dibangunkan sebuah pondok pesantren dan markas syariah di Megamendung. Tapi entah kenapa kok ini menjadi kasus seolah-olah ini tanah negara gitu, tapi Habib Rizik menggunakannya secara ilegal. Lalu pada tanggal 8 dan 10 Januari 2017 dilaporkan ke Polda Metro Jaya karena dugaan penyebaran hoaks yaitu uang rupiah berlogo Palu Arit. Ya, waktu itu sangat ramai, jadi Habib Rizik membenarkan bahwasanya ada indikasi ya munculnya PKI yang mana itu ditaruh di dalam logo uang rupiah. Lalu pada tanggal 8 Juni 2017 Habib Rizik dilaporkan karena dugaan ujaran kebencian. Dilaporkan ke Polda Bali. Itu baru segelintir daripadanya itu kasus-kasus yang menerpa daripada Habib Rizik bin Hussein bin Syihab. Bahkan tahun 2010 atau 2012 ya, tahun 2010 ke bawah lah kalau saya tidak salah, itu Habib Rizik juga pernah dipenjara karena insiden Monas. Jadi ketika itu ada aliran ya Ahmadiyah yang mana mereka ingin mensiarkan ajaran Islam Ahmadiyah di Monas, dan itu kebetulan juga ada acara FPI dan Habib Rizik ya untuk melawan kesesatan daripada Ahmadiyah. Namun ada provokasi yang menyebabkan akhirnya clash ya, atau bentrokan antara FPI dan Habib Rizik melawan Ahmadiyah, sehingga pada saat itu Habib Rizik dipenjara kurang lebih 1,5 tahun. Dan kalau tidak salah pada saat itu adalah zaman daripadanya pemerintahan SBY. Dan masih banyak lagi kasus-kasus yang memang sebenarnya dibuat-buat ya, apalagi kasus kemarin ketika Habib Rizik diduga melakukan penyebaran berita hoax karena hasil dari PCR beliau. Dan juga beliau juga didakwa karena membuat kerumunan saat pulang dari Arab Saudi. Dan juga pernikahan putri beliau di Petamburan. Dan saat ini beliau masih dalam penjara. Mungkin sekitar bulan Oktober atau November beliau akan bebas. Nah,
Menurut sumber informasi yang saya dapat, bahwasanya Habib Rizik ini sudah 13 kali upaya pembunuhan. Mungkin saya sampaikan sedikit sebagian di antaranya, tidak semuanya. Yang pertama, mobil berisi bahan bakar dalam acara majelis taklim di Petamburan. Jadi sangat bahaya sekali ya, sangat menarik. Ketika Habib Rizik sedang mengisi ceramah, sedang memberikan daripadanya itu mau'izatul hasanah kepada jamaah yang hadir pada saat itu di Petamburan, itu ada mobil yang memang tidak ada orangnya. Mobil tidak ada orangnya, namun di dalam mobil tersebut sudah banyak bahan bakar. Mungkin karena kecanggihan teknologi, akhirnya mobil tersebut bergerak sendiri ya. Entah menggunakan remote control atau dan sebagainya. Mobilnya kalau nggak salah itu ya mobil sedan. Dan mobilnya sudah sangat tua karena memang sudah dipersiapkan untuk dibakar. Jadi mobilnya itu, ini ada panggung acara tablik akbar. Di sini ada mobil kosong yang sudah berisi bahan bakar. Ketika Habib Rizik sedang ceramah, ini mobil tuh bergerak sendiri. Nah, gimana caranya mobil ini meledak, ya, yang membawa bahan bakar ini meledak ketika mendekati panggung yang disitunya ada Habib Rizik. Qadarullah, Allah punya kuasa. Akhirnya mobil belum sampai ke panggung, mobil belum sampai ke jamaah, itu sudah meledak. Dan di situ warga dan jamaah sangat panik. Dan para laskar melindungi daripada Imam Besar Habib Rizik Syihab. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ada operasi intelijen di Arab Saudi. Ketika Habib Rizik di Arab Saudi, banyak para pejabat negara dan intelijen hitam yang mana mereka itu ingin membunuh Habib Rizik. Jadi mengajak ketemuan Habib Rizik gitu, mengajak diskusi di salah satu hotel atau apartemen gitu. Dan ketika Habib Rizik sudah sampai di lobi apartemen, di lobi hotel tersebut, Habib Rizik punya prasangka yang tidak enak. Akhirnya menghubungi pihak orang yang ingin bertemu dengannya untuk pindah ke lokasi lain karena firasatnya sudah tidak enak gitu. Sudah akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, sehingga ketika pindah ke lokasi atau apartemen atau hotel yang lain, artinya kan segala sesuatu yang sudah disiapkan di tempat sebelumnya itu akan gagal gitu. Lalu yang ketiga, ada operasi Delima Bin di Megamendung menggunakan drone. Jadi ketika Habib Rizik pulang dari Mekah, pulang dari Arab Saudi, itu selama 24 jam pergerakan Habib Rizik itu diintai. Dan akhirnya laskar-laskar FPI membuat pergerakan kontra intelijen. Dan akhirnya intelijen yang sedang mengintai Habib Rizik akhirnya ketangkep. Dan akhirnya mengaku bahwasanya mereka ingin membunuh Habib Rizik Syihab. Yang mana mereka ingin membuat cipta kondisi. Yang mana hal ini itu dilakukan oleh orang-orang PKI saat itu. Karena memang Habib Rizik itu mempunyai kekuatan yang besar gitu, mempunyai pengaruh yang besar terhadap politik Indonesia, sehingga bagaimana caranya ketika Habib Rizik pulang ke Indonesia sebisa mungkin dipenjara ataupun dibunuh. Nah, dan puncaknya adalah pada kasus kilometer 50 yang kita tahu bahwasanya 6 laskar FPI, 6 laskar kesayangan beliau dibunuh, dibantai secara biadab. Ada yang kemaluannya dibakar, ada yang giginya dicopot, ada yang badannya ditembak sebanyak 3 kali. Jadi 6 orang itu kurang lebih ada sekitar 18 tembakan. Artinya memang sangat-sangat biadab. Ada yang disiksa, dibakar, kemaluannya diinjak, dan lain sebagainya. Itu sangat-sangat luar biasa dan sangat-sangat biadab. Nauzubillah summa nauzubillah. Mudah-mudahan ke-6 laskar FPI tersebut senantiasa mendapatkan tempat yang syahid di sisi Allah Subhanahu wa taala karena Habib melindungi daripada Imam Besar Habib Rizik Syihab. Dan masih banyak lagi kisah-kisah atau cerita-cerita tentang bagaimana Habib Rizik ini ingin dibunuh gitu. Itu saya hanya menyampaikan secara singkat
Saya hanya menyampaikan secara sepengetahuan saya dan apa yang saya baca dan juga apa yang tertuang di dalam buku ini. Di dalam buku yaitu Mutiara Perjuangan Imam Besar dan juga sisi lain Habib Rizik Syihab. Nah, di dalam buku ini sangat lengkap bagaimana perjuangan beliau dan bagaimana kisah hidup beliau selama hidup dari masih kecil hingga sekarang sudah menjadi ulama yang besar. Mungkin itu saja dari saya, cukup sekian. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niscaya Allah pasti